Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sub-bahasan yang disebutkan di sini adalah hijrah yang penuh dengan berkah. Bilal pada saat sudah masuk Islam pun masih sering disiksa oleh orang kafir Quraisy. Tapi dia sekarang lebih kokoh lagi. Apalagi dia sudah menjadi orang yang merdeka. Dan dilindungi oleh tuannya sendiri, Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in. Dikatakan oleh penulis ini, saya bacakan dulu, hijrah yang penuh dengan berkah. Ketika Allah mengizinkan Nabinya Muhammad SAW untuk melakukan hijrah yang penuh berkah ke Madinah, Bilal radhiyallahu anhu berhijrah bersama orang-orang yang berhijrah dari kalangan sahabat. Dia tinggal dalam perlindungan orang-orang Ansar yang disanjung oleh Allah dalam firman-Nya, Al-Hasyr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang Ansar dari suku Aus dan Khazraj di Madinah yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka para muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka atau para muhajirin. Dan mereka mengutamakan para muhajirin atas diri mereka sendiri. Orang-orang Ansar menithar atau memaksakan diri mendahulukan orang-orang muhajirin. Meskipun mereka juga memerlukannya. Dan siapa yang dijaga dirinya dari sifat kekikiran, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Bilal masuk dalam naungan perlindungan ini. Allah menyelamatkan muslimin, diantaranya Bilal untuk ternaungi dengan suku Ansar yang luar biasa. Mereka suka ithar. Ithar itu memaksakan diri untuk orang lain. Sampai di antara orang-orang Ansar, mereka pernah kedatangan satu orang muhajir. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau menjadikan ini sebagai tamunya? Orang miskin dari Ansar mengatakan, saya Rasulullah. Dipanggil ke rumah lalu dia tanya istrinya, ada makanan bisa kita hidangkan buat tamu? Kata dia, istrinya bilang, cuma ada makanan anak kita, bayi, makanan anak kecil, nggak ada lagi. Dia bilang, baik, buatkan, hidangkan buat tamu, lalu padamkan lampu rumah supaya tamu tahu kita akan tidur. Lalu kemudian dihidangkan buat tamu. Tamunya pikir tuan rumahnya tidur, dihidangkan makanan, maka dia makan sampai habis. Sampai pagi akhirnya mereka kelaparan. Waktu sahabat ini pergi ke masjid, kata Nabi SAW, Allah kagum dengan perilaku kalian semalam. Allah tahu masalah itu. Jadi orang-orang Ansar punya kedudukan luar biasa. Maka Bilal jauh lebih aman sekarang dan lebih tentram dalam mengerjakan ibadahnya. Pada saat itu Bilal sempat waktu tiba di Madinah terserang penyakit demam. Dia dan Abu Bakar terserang penyakit demam. Dan orang-orang Ansar mengurus keduanya seperti mengurus diri mereka sendiri. Masuk ke subjudul lain teman-teman sekalian, awal mula azan. Artinya berkah buat Bilal. Awal mula azan. Judul kita Bilal muadzin Nabi SAW. Nanti kita akan sebutkan mulianya azan ini teman-teman sekalian. Luar biasa. Dari Ibnu Umar kata penulis ini, awal mula azan radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka pun berkumpul. Mereka menunggu sholat tanpa ada panggilan khusus untuknya. Belum ada azan waktu itu. Belum ada azan. Ibnu Umar meriwayatkan, radhiyallahu anhuma, ia berkata ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul, mereka menunggu sholat tanpa ada panggilan khusus untuk itu. Suatu hari mereka berbincang-bincang tentang itu. Sebagian dari mereka berkata, gunakan saja lonceng seperti loncengnya orang-orang Nasrani. Sebagian yang lain berkata, gunakan saja trompet seperti yang digunakan oleh orang-orang Yahudi. Maka Umar berkata, mengapa kalian tidak memilih seseorang untuk menyerukan solat? Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Bilal, berdirilah dan serukan panggilan solat. Awal mula azan mempunyai kisah yang menarik hati untuk mengingatnya. Seperti disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah berkata ketika Rasulullah SAW telah menetap di Madinah,
saudara-saudaranya orang-orang muhajirin berkumpul kepada beliau, urusan orang-orang Ansar menyatu, perkara Islam telah stabil. Jadi maksudnya muhajirin sudah aman, tinggal bersama Nabi di Madinah. Di Mekah nggak ada lagi orang yang muslim, diselamatkan semuanya. Di Madinah urusan Ansar bersatu, maksudnya sebelum Islam masuk ke Madinah, Aus dan Khazraj yang nanti digelar dengan Ansar dalam Islam dulu berperang. Karena orang-orang Yahudi, 3 suku Yahudi di Madinah, Qainuqa, Nadir dan Quraidah, ini mengadu domba Aus dan Khazraj supaya perang terus nih. Tapi setelah Islam datang nggak ada lagi permusuhan di antara mereka. Dan perkara Islam sudah stabil, sholat ditegakkan, zakat diwajibkan, puasa ditetapkan, hukuman had, pencuri dipotong tangannya dan yang sejenisnya ditegakkan, yang halal dan yang haram ditetapkan. Islam bersemayam kokoh di antara mereka. Orang-orang Ansar adalah orang-orang yang telah tinggal di Madinah dan mereka telah beriman. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, kaum muslimin berkumpul kepada beliau untuk menunaikan solat ketika waktu hampir tiba, tanpa ada panggilan khusus. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau berniat menggunakan trompet seperti trompet orang-orang Yahudi yang mereka gunakan dalam rangka memanggil solat. Tetapi kemudian Nabi SAW tidak menyukainya. Kemudian beliau memerintahkan membuat lonceng. Lonceng ini dipahat agar bisa dipukul sebagai tanda bagi kaum muslimin bahwa waktu sholat telah tiba. Ketika itu akan dilakukan dan belum sempat dipakai lonceng ini, baru dibuat lonceng itu, tiba-tiba saja Abdullah bin Zaid bin Tha'labah bin Abdur Rabbi, salah satu sahabat dari Ansar, dari Bani Al-Harith bin Al-Khazraj, Khazraj suku asli Ansar, bermimpi tentang azan. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, tadi malam dalam mimpi seseorang mengelilingiku. Seseorang laki-laki melewatiku, dia memakai 2 kain hijau dan membawa lonceng di tangannya. Aku berkata kepadanya, maksudnya Abdullah radhiyallahu anhu mimpi yang melihat ini. Wahai hamba Allah, apakah engkau mau menjual lonceng ini untukku? Dia bertanya, apa yang akan engkau lakukan dengannya? Maka aku berkata, kami menggunakannya untuk memanggil solat. Maka orang itu pun mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng ini? Aku bertanya, apa itu? Lalu orang itu mengajarkan kepadaku Rasulullah kalimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ketika Abdullah mengabarkan kepada Rasulullah SAW, beliau langsung bersabda, Innaha la ru'ya haqq, insyaallah, faqum ma'a Bilal fa'alqaha alaih, falyu'adzin biha fa'innahu anda sautan minka. Sesungguhnya ia adalah mimpi yang benar, insyaallah. Berdirilah kepada Bilal dan ajarkan dia lafaz azan itu agar dia yang azan, karena Bilal lebih nyaring dan lebih bagus suaranya darimu. Ketika Bilal mengumandangkan azan, Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain terbangun dari tidur, kemudian mereka menuju ke masjid. Lalu Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Nabi Allah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku juga bermimpi seperti ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, segala puji bagi Allah atas semua itu. Dan ini hadis diriwayatkan Abu Dawud nomor 499 dalam Kitabus Shalah, dan Al-Bukhari juga menyebutkan dalam Khalqu Af'alil Ibad halaman 448, Ad-Darimi menyebutkan nomor 1187, dan masih banyak yang lainnya, di antaranya Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi semua menyebutkan, dan juga Az-Zahabi mensahihkan hadis ini, juga An-Nawawi meriwayatkannya. Yang jelas hadis ini menceritakan tentang historinya. Awalnya belum ada azan. Lalu kemudian Nabi SAW tadinya mau mengikuti Yahudi dan Nasrani, tapi belum sempat, maka Allah berikan petunjuk melalui mimpi sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid bin Tha'labah radhiyallahu anhu. Di sini juga pelajaran teman-teman sekalian, kalau orang yang azan walaupun fadilahnya besar sebagaimana kita akan sebutkan, juga ada syarat-syaratnya.
Orang yang azan suaranya lantang, suaranya bagus, penyebutan lafadznya benar. Jadi bukan hanya sekedar mengejar fadilahnya, karena fadilahnya besar sekali. Nanti akan kita sebutkan dalam pelajaran kita. Dan nanti akan ada manaqib, kelebihan atau keutamaan Bilal, kemudian ada durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Di sini teman-teman sekalian, diantaranya adalah seseorang harus suaranya lantang dan bagus. Tentu suara itu bisa dilatih. Ulama sepakat mengatakan tidak ada Allah ciptakan manusia suaranya buruk, tapi Allah menciptakan masing-masing dengan volume, frekuensi yang bagus semuanya. Cuman bagaimana dia melatihnya. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Semua itu bisa diatur, tergantung bagaimana orang melatihnya. Sebagaimana tubuh manusia elastis, bisa dia gemukkan, bisa dia kuruskan. Tergantung bagaimana dia melatihnya atau membiasakannya pada sebuah pola makanan ataupun olahraga. Jadi di sini teman-teman boleh, tapi latih diri dulu. Kecuali kalau sudah tidak ada muadzin, maka kita boleh ya azan. Kita berusaha semaksimal mungkin memberikan hak-hak huruf-hurufnya, nyaring suaranya, dan juga tentu suaranya yang merdu. Ada satu kejadian yang tidak perlu atau tidak bisa dilepaskan dari Bilal radhiyallahu anhu, yaitu bagaimana dia membunuh mantan majikannya, Umayyah bin Khalaf. Ini ada kisah teman-teman cukup panjang. Saya coba rangkumkan kisah dalam riwayat Bukhari. Berawal dari pertemuan antara Sa'ad radhiyallahu anhu dengan Umayyah bin Khalaf. Saat ini seorang sahabat yang mulia dari pimpinan Ansar, kepala suku Aus kalau saya tidak salah di sini. Kemudian dia bersahabat dengan Umayyah dari sebelum masuk Islam. Kalau Umayyah bin Khalaf yang majikannya Bilal ini pergi ke Madinah jadi tamu di rumah Sa'ad. Kalau Sa'ad ke Mekah jadi tamu di rumahnya Umayyah, sahabat dekat. Setelah masuk Islam dan semua sahabat hijrah ke Madinah, sudah hijrah semuanya, di Mekah nggak ada lagi Muslim. Kalau ada ketahuan dibunuh. Ada beberapa yang masih tinggal tapi mereka sembunyikan Islamnya. Nabi SAW pun dan para sahabat tidak mengetahui keberadaan mereka. Nanti itu kalau yang mau tahu orang-orang ini diceritakan pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Dan sudah saya sebutkan itu di bahasan Sirah Nabawi di YouTube, bisa diikuti. Kesepakatan Hudaybiyah. Allah tidak membiarkan Nabi SAW dan sahabat yang lagi mau umrah itu ditahan oleh orang Quraisy menyerang Mekah. Karena di Mekah ternyata ada orang-orang Muslim yang menyembunyikan Islamnya, tidak ketahuan. Tapi yang ketahuan Islamnya semua sudah hijrah. Pada saat itu teman-teman sekalian, saat lagi lewat Mekah, dia kepala suku, dia surati Umayyah, wahai Umayyah, saya lewat Mekah, mau mampir, bisa nggak? Oh bisa, silakan. Saya berikan jaminan. Saya Muslim, nggak apa-apa, saya jamin. Masuklah dia. Begitu dia masuk datang di rumah Umayyah, kata Sa'ad, wahai Umayyah, saya mau tawaf. Tapi saya nggak mau tawaf sebagai seorang Muslim kalau masih ada orang-orang Quraisy yang tawaf. Karena tradisi waktu itu teman-teman sekalian, sebelum pembebasan kota Mekah, kalau orang tawaf, tawafnya telanjang. Kalau yang nggak punya uang untuk beli baju dari Mekah, kalau tawaf ada baju khusus. Kalau kita sekarang pakai ihram, kalau dulu mereka pakai baju khusus buatan Mekah. Yang tidak mampu tawafnya telanjang. Zikir dan talbiyah diganti dengan tepuk tangan dan siul. Kata Sa'ad, saya nggak mau tawaf kalau mereka masih ada. Dosa ini. Baik, bagaimana caranya? Tunggu kalau kosong panggil saya, kata Sa'ad. Sa'ad pun tunggu di rumah Umayyah. Umayyah pergi kumpul di Darun Nadwa sama teman-temannya Abu Jahal dan grupnya. Malam hari, pada saat mereka sudah bubar, dia pulang ke rumah, dia lihat kosong Mekah, tak Ka'bah maksudnya. Karena zaman dulu kalau habis Isya, habis Maghrib sudah mulai kosong. Orang gak ada lagi yang tawaf. Mereka belum punya syariat seperti kita. Pulanglah Umayyah lalu berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, sekarang sudah boleh. Sekarang udah kosong, ayo kita jalan berdua. Masuk di tawaf, masuk di Ka'bah. Begitu mau tawaf, datang Fir'aunnya umat ini. Hah? Siapa? Abu Jahal, gitu kan? Maka Nabi yang bilang, ini Fir'aunnya umat ini. Dia tanya Umayyah, wahai Umayyah, siapa yang bersama kau? Saya tidak kenal, ini bukan orang Mekah. Maka kata Umayyah, ini Sa'ad, pimpinan Ansar, pimpinan Aus di Madinah. Dia sudah tahu, Abu Jahal tahu kalau orang Madinah semua sudah Muslim. Dia bilang, wahai Sa'ad, berani benar kau masuk ke sini. Demi Allah kau tidak akan keluar hidup nih. Kata Sa'ad, saat ini kepala suku nggak biasa diancam. Dia juga bilang,
demi Allah kau tidak akan bisa sentuh saya. Ribut nih. Kata Abu Jahal, demi Allah saya bisa. Kata Sa'ad, demi Allah kau nggak bisa. Ribut. Dan kalau kau berani sentuh saya, kata Sa'ad, saya akan lawan kau. Sampai kalaupun saya yang kau bunuh, sukuku Aus akan datang menyerang Mekah. Mereka habis atau Quraisy yang habis? Suku Aus terkenal, ahli perang dari Madinah. Nanti kita lihat kiprahnya mereka di peperangan Nabi SAW banyak sekali. Pemberani semuanya. Gitu kan. Maka Umayyah bingung, siapa yang dia mau pilih nih? Ini Sa'ad temannya, Muslim dari Madinah. Ini Abu Jahal temannya. Waktu itu dalam riwayat dikatakan jiwanya cenderung pada Abu Jahal. Tapi di Mekah dipanggil Abu Hakam, orang yang bijaksana. Kita panggil Abu Jahal. Kalau dia beriman pada saat itu semua beriman. Gitu kan. Cuma dia nggak mau. Waktu ditanya sama Abu Sufyan, kenapa kau nggak beriman wahai Abu Hakam? Kata dia apa? Dari dulu suku saya sama suku Muhammad bersaing. Mereka siapin makanan jemaah haji, minuman kami juga lakukan. Mereka siapkan pasukan bela Mekah, kami juga siapkan. Sehari suku Muhammad, sehari sukuku. Sekarang di suku Muhammad ada nabi, sukuku nggak ada nabinya. Kalau aku beriman berarti aku kalah. Gara-gara itu dia bilang saya tidak mau beriman sama Muhammad. Maka waktu Nabi dengar, Nabi bilang dia Abu Jahal. Goblok nih orang. Kalau dia beriman, satu Mekah beriman. Abu Sufyan bilang, kau pemimpin kami, kalau kau beriman kami ikut. Maka dia sebutkan tadi, dia nggak mau beriman. Akhirnya Umayyah cenderung dengan temannya Abu Jahal. Dia bilang, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu depannya Abu Hakam, karena ini pemimpin lembah ini. Apa kata Sa'ad waktu itu? Wahai Umayyah, kau bukannya bela saya sebagai tamu, malah kau membela orang ini yang mau membunuhku, gitu kan? Mana kemuliaanmu? Kalau begitu mulai sekarang putus hubungan persahabatan kita. Dan ingat, saya mau sampaikan satu hal. Kalau Nabi kami, Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan kepada kami kalau kami akan membunuhmu nanti. Kalimat ini, Nabi menyampaikan kepada kami kalau kami akan membunuhmu. Tiba-tiba Umayyah terdiam. Lalu dia mengatakan, apakah Muhammad mengatakan kalian akan membunuhku? Kata Sa'ad, iya. Lalu dia bilang, di mana Muhammad mengatakan kalian akan membunuhku? Kata Sa'ad, tidak ada berita, tetapi kami pasti akan membunuhmu. Apa kata Umayyah? Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Muhammad gak pernah dusta. Benar nih berarti. Maka dia tinggalkan Sa'ad, dia tinggalkan Abu Jahal. Dia pulang ke rumahnya. Di tengah jalan ada rupanya orang yang nanti masuk Islam jadi sahabat. Dengar, lihat, dia bilang di tengah jalan, demi Allah Muhammad gak pernah dusta nih. Dia tinggalkan Abu Jahal sama Sa'ad. Lihat di sini ya, pengecutnya Abu Jahal. Waktu sudah tinggal berdua, Abu Jahal tinggalin Sa'ad. Tadi dia demi Allah, pendusta. Maka Sa'ad juga pulang ke Madinah, gitu kan. Perjalanan waktu 3 bulan setelah itu terjadi perang Badar. Perang Badar, mayoritas harta yang dibawa oleh Abu Sufyan di kafilahnya adalah harta kaum muslimin yang disita. Dan paling banyak hartanya di situ Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, juga Abu Sufyan, Abu Lahab. 4 orang ini mayoritas memiliki harta rampasan dari muslimin ini. Nabi SAW serang, tidak kedapatan kafilahnya, lolos, pasukan dari Mekah datang ini membela, gitu kan. Waktu Abu Jahal lagi motivasi orang-orang Mekah, ayo kita perang, lawan, kafilah kita mau diserang oleh Muhammad. Terkumpul 700 orang. Semua kepala suku Mekah ngumpulin sukunya, kecuali Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini sempat tadi waktu dia pulang, dia ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, wahai istriku, tahu enggak apa yang disampaikan oleh Sa'ad? Kata istrinya, tidak. Kata dia, Muhammad memberitakan kalau mereka pengikutnya akan membunuhku. Para sahabatnya akan membunuhku. Kata istrinya yang kafirah, dia bilang, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah diberitakan di mana kau akan dibunuh? Kata dia, tidak ada beritanya. Saat bilang tidak ada. Tapi saya janji sama kau istriku, saya gak akan keluar dari Mekah. Saya di sini aja terus. Biar ada perang saya gak ikut pokoknya. Nah, dia sudah percaya. Dia sudah yakin di situ kan. Subhanallah, orang kafir pun yakin dengan Nabi SAW. Maka pada saat akan terjadi perang Badar, semua kepala suku kumpulin orang-orang sukunya kecuali Umayyah. Umayyah duduk, dan Umayyah ini suku Quraisy, pemimpin suku Quraisy yang paling banyak prajurit perangnya, 300 orang. Dia sendiri 300 orang. Duduk semua 300 orang depannya dia, depan Ka'bah. Umayyah, Abu Jahal lewat.
Dia lihat, wahai Umayyah, kenapa kau enggak bergerak? Kafilah kita diserang. Kau juga termasuk pemilik harta terbanyak situ. Dia bilang, wahai Abu Hakam, kau tidak ingat apa yang Sa'ad bilang? 3 bulan lalu, kalau saya akan dibunuh oleh teman-temannya Muhammad. Abu Jahal bilang itu bohong, jangan dipercaya. Enggak, saya tidak akan keluar demi Allah. Abu Jahal tahu pengaruhnya besar. Kalau Umayyah nggak ikut, ini masalah ini. 300 orang nggak ikut, bisa suku lain bubar juga nggak jadi ikut. Dia mau hartanya selamat. Dia pulang ke rumah, dia ambil dupa, diisi bakaran dupa, ditaruh dupa itu khusus wanginya wangi perempuan. Wangi perempuan. Jadi kalau di Mekah orang lewat bau itu berarti perempuan, kalau laki-laki lewat berarti banci. Ini khas perempuan. Abu Jahal ambil punya istrinya, dia bawa ke dekat Ka'bah. Lalu dia bilang sama Umayyah, tatayyab, nih pakai ini minyak wangi. Pakai ini wangi-wangian. Umayyah tahu ini bau perempuan. Kenapa kau kasih saya ini punya perempuan? Ya kau kan memang perempuan, gak mau perang. Maka Umayyah marah nih, ditepis sama dia. Lalu dia pulang ke rumahnya. Dia bilang saya akan ikut. Pulang ke rumah, dia bilang sama istrinya, siapkan perlengkapan perang saya. Kata istrinya, kau sudah tahu, diingatkan lagi. Perkataan Sa'ad 3 bulan lalu. Kalau Muhammad beritakan teman-temannya akan bunuh kamu, kenapa mau ikut? Dia bilang Abu Hakam permalukan saya. Saya akan keluar dari Mekah beberapa langkah, nanti saya kembali lagi. Memang riwayatnya begitu, ya. Supaya saya tidak dipermalukan. Subhanallah, sabda Nabi benar. Setiap kali istirahat pasukan Quraisy, Abu Jahal selalu jaga Umayyah. Dia tahu Umayyah ini mau lari. Jadi dia selalu jaga, setiap istirahat, hai Umayyah kau duluan berdiri. Suruh berdiri. Jadi selalu dijaga sampai tiba di Badar. Sampai tiba di Badar. Baik, sekarang kita masuk ke inti bahasan kita. Ini semua rentetannya supaya kita tahu mukjizat Nabi SAW. Waktu perang Badar terjadi, muslimin menang. 314 orang melawan 1000 orang. Kalah Quraisy, kocar kacir. Gitu kan? Ada ceritanya panjang lebar kalau teman-teman ikuti di YouTube tentang kisah perang Badar, kisah perang yang mulia sekali. Bilal termasuk hadir, dan orang yang hadir di perang Badar ini mulia, diampuni dosa-dosanya. Sampai kalau ada sahabat yang melanggar setelah perang Badar pun, Nabi SAW mengatakan jangan diganggu, ini orang Badar, nggak apa-apa, maafin, ini orang Badar. Badar ini punya kemuliaan sendiri. Satu-satunya peperangan yang malaikat hadir dan ikut membunuh musuh itu di perang Badar. Sampai Allah menggambarkan dengan hari yang besar, gitu kan? Baik, yang jelas pada saat itu kalah orang-orang kafir Quraisy, pada lari berantakan. Ada orang-orang yang sedang ditawan oleh muslimin, banyak sekali harta rampasan perang. Karena muslimin waktu itu keluar bukan untuk perang, untuk mengejar kafilah. Perlengkapan perangnya sederhana. Quraisy dengan baju perang, semuanya hartanya dikasih, dibawa. Lalu kemudian dibuanglah semuanya. Termasuk yang waktu itu tidak bisa lari, Umayyah bin Khalaf ini. Karena badannya gemuk sekali. Dia waktu mau lari, kudanya berontak, dia jatuh. Waktu dia jatuh dengan baju perangnya, dia berdiri. Kemudian dia mau lari serba salah. Semua temannya ini orang-orang yang sudah pada lari. Nggak ada kuda, nggak ada apa. Di depan matanya ada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Auf lagi ngumpulin harta rampasan perang. Pedang, perisai, kumpul-kumpulin. Ini kan tujuannya dibawa ke kemah Nabi. Nanti Nabi bagi rata kepada para sahabat. Cuma ngumpulin ini dapat pahala ini. Bawa ke sana nanti juga dapat rampasan. Maka kata, ini Umayyah kenal Abdurrahman dulu di Mekah. Namanya Abduwud. Wud itu nama berhala. Dia tidak tahu kalau sekarang namanya Abdurrahman. Dia bilang, hai Abduwud, kesinilah. Abdurrahman nggak mau balik. Abdurrahman bilang, saya nggak mau balik. Dia bilang, hai Abduwud, nggak mau. Dia bingung panggil apa lagi. Dia bilang, hai Abdu Ilah. Abdu Ilah, ilah Tuhan, gitu kan. Maka Abdurrahman bilang, iya, kenapa wahai Umayyah? Dia bilang, mau nggak kamu? Lebih baik daripada itu yang kamu kumpulin. Pedang-pedang, perisai, ada yang lebih baik, lebih mahal, lebih bagus. Kata Abdurrahman, tentu saja. Dia bilang, tawan saya. Kamu tahu kedudukan di Mekah, orang paling kaya, kepala suku, tawan. Selamatkan saya, maka apa saja kau minta ditebus oleh keluarga saya, oleh suku saya. Abdurrahman pikir benar juga nih. Ditaruh semua pedang-pedang, dipegang tangannya Umayyah. Dibawa. Tujuannya mau dibawa kemana? Ke kemahnya Nabi. Ya Rasulullah, ini tawanan saya. Jadi kalau tawanan nggak boleh diganggu gini. Tapi lapor dulu ke Nabi.
Subhanallah, belum tiba di kemah Nabi, Bilal lewat. Bilal lewat nih. Bilal begitu lihat, Bilal mengatakan, Umayyah bin Khalaf, kepalanya orang-orang kafir, demi Allah kalau bukan kau mati, saya mati. Nggak bisa. Ini orang harus mati nih. Kata Abdurrahman apa? Wahai Bilal, tawananku. Ini orang kaya nih, banyak duit. Kata Bilal, tidak bisa, harus mati hai Abdurrahman. Cari tawanan lain. Enggak, tawananku. Kata Bilal, enggak, pokoknya saya mau bunuh. Kata Abdurrahman, jangan. Setiap kali Bilal serang, Abdurrahman tahan sama badannya. Jadi nggak bisa kena terus. Bilal bingung gimana caranya. Lewat beberapa sahabat orang Ansar, lagi ngumpulin pedang-pedang juga. Hai saudara-saudaraku Ansar, kesinilah. Mau tahu nggak dulu orang yang siksa saya di Mekah? Ya ini nih orangnya. Ini orangnya. Bilal terus bilang, dia taruh batu panas di dada saya, dia pukul saya, dia begini. Sampai Bilal bilang, bunuh. Kata orang-orang Ansar, harus dibunuh nih. Abdurrahman bilang, sebentar, tawananku ini. Ini saya yang sudah pegang. Kata Bilal, belum sampai di kemah Nabi. Syaratnya sampai kemah Nabi, lapor dulu ya Rasulullah, ini tawanan saya. Nah baru jadi. Sekarang belum. Maka teman-teman orang Ansar bilang, baiklah Abdurrahman, mengalahlah, kami harus bunuh orang ini. Abdurrahman bilang, tidak bisa, tawanan saya. Bilal bilang, bunuhlah, pokoknya dimotivasi. Orang ini penjahat, orang ini begini. Maka yang terjadi pada saat itu, orang-orang Ansar bilang, tidak ada pilihan, hai Abdurrahman, kau larang kami, kami juga tak akan bunuh. Maka Abdurrahman ambil cara unik, dia suruh Umayyah tidur di tanah, lalu Abdurrahman tidur di atasnya. Tidak boleh ada yang sentuh nih, tawananku gitu. Bilal bilang, bunuh dari bawah. Ditusuk dari bawah. Dalam riwayat begitu, mereka tusukin dari bawah sampai Umayyah mati. Waktu mati sudah nggak bergerak, nggak ada suaranya. Kata Abdurrahman, semoga Allah maafkan kau Bilal, kau hilangkan dari saya harta rampasan perangku ini. Tawanan ini banyak duitnya tadi, mati sudah, jadi jenazah nggak bisa diapa-apain. Gitu. Maka inilah akhir daripada kisah Umayyah, dan ini ditulis secara khusus dalam riwayat-riwayat sahih bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membalas Umayyah bin Khalaf karena perbuatannya yang jahat. Dan ini hadis riwayat Bukhari nomor 230. Dan juga disebutkan dalam beberapa bab sebenarnya dalam kitab Al-Wakalah, juga bab ada juga ada dalam riwayat lain, ada dua riwayat, 2301 dan 3971. Bilal, teman-teman sekalian, setelah dinobatkan oleh Nabi SAW jadi muadzin tadi, waktu Abdullah bin Zaid bin Tha'labah radhiyallahu anhu ajma'in mimpi, lalu Nabi bilang, ajarkan kepada Bilal karena dia lebih jaring suaranya. Maka Bilal disuruh azan oleh Nabi SAW di setiap waktu 5 waktu sholat, dan kita tahu muadzin ini dapat pahala semua orang yang mendengarkan suaranya. Dan Bilal mulia. Bilal pernah naik ke atas Ka'bah azan 2 kali. Yang pertama adalah pada saat terjadi umrah qadha, namanya umrah qadha. Qadha artinya umrah yang dilakukan. Waktu kesepakatan Hudaybiyah kan Nabi keluar dengan 1399 sahabat untuk umrah, ditahan oleh Quraisy, nggak bisa masuk. Kemudian kesepakatan sama Quraisy boleh umrah tapi tahun depan. Maka Nabi SAW pun datang tahun depannya, namanya umrah qadha. Orang-orang Quraisy disuruh oleh Abu Sufyan keluar dari Mekah, jangan ada di Mekah. Supaya orang-orang mau keluar dari Mekah, maka Abu Sufyan sebarkan berita kalau muslimin kena penyakit kuning. Waktu itu dikatakan penyakit kuning ini oleh orang-orang Quraisy adalah penyakit yang dagingnya bisa jatuh dan dia bisa menular. Bahaya nih, tubuh mereka lemah, berpenyakitan, suaranya juga bisa embusan nafasnya bisa jadi penyakit menular. Orang-orang Quraisy pada keluar dari Mekah. Maka Nabi SAW waktu itu ingin menunjukkan kepada mereka kalau ini tidak benar beritanya. Maka beliau mengatakan, Allah akan merahmati hamba-hambanya yang hari ini menunjukkan kekuatannya. Perlihatkan lengan kanan kalian, semuanya ihramnya dilipat di bawah ketiak kanan, laki-lakinya terus ditaruh di sebelah kiri. Dan ini sudah jadi sunnah sampai sekarang. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, berlari kecillah sambil tawaf, sambil berdoa.
Maka para sahabat pun melakukan itu. Jadi berlarinya itu bukan lari cepat, larinya pelan-pelan di tempat, tapi dengan kekuatan sambil bertakbir, bertahlil, terdengar. Maka orang-orang Quraisy sesungguhnya mengatakan, demi Allah nggak mungkin orang penyakit kuning begini modelnya. Ini sehat semua ini. Maka Nabi SAW setelah itu mengatakan, Bilal naik ke atas Ka'bah, azanlah. Maka Bilal pun naik ke atas Ka'bah dan azan. Ini sebuah kemuliaan. Bisa dikatakan pada saat itu belum pernah ada sahabat satupun yang diperintahkan Nabi untuk naik ke atas Ka'bah kecuali Bilal. Ini sebuah karunia. Dan juga beliau pernah diperintahkan Nabi SAW azan di atas Ka'bah pada saat pembebasan kota Mekah. Ini yang kedua. Dan riwayatnya disebutkan adalah Rasulullah SAW kembali melakukan Mekah, kata penulis di sini. Ini ada di halaman 256. Sebagai penaklukan dan kemenangan, ya. Padahal sebelumnya beliau meninggalkan sambil menangis dan bersabda, Wallahi innaka la ahabbu biladillahi ila Allah wa innaka la ahabbu biladillahi ila Rasulillah walaula anna qaumi akhrajuni ma kharajtu. Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah negeri Allah yang paling Allah cintai. Sesungguhnya engkau adalah negeri Allah yang paling dicintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan meninggalkanmu. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW datang pada saat Fath Makkah dari bagian atas Mekah dengan mengendarai tunggangannya sambil membonceng Usama bin Zaid. Beliau diiringi Bilal dan Uthman bin Talha, salah seorang pemegang kunci Ka'bah. Beliau menderumkan kendaraannya di masjid, lalu beliau meminta Uthman bin Talha untuk meminta kunci Ka'bah atau membuka kunci Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW masuk Ka'bah bersama Usama bin Zaid, Bilal dan Uthman bin Talha. Sementara sahabat Nabi yang lain dilarang masuk. Nabi cuma masuk dengan 3 orang ini, salah satunya Bilal. Rasulullah SAW tinggal dalam Ka'bah dalam waktu yang lama. Riwayat lain dikatakan beliau sholat 2 rakaat tahiyat masjid di dalam Ka'bah. Kemudian beliau keluar, maka orang-orang berhamburan menemui Nabi SAW. Abdullah bin Umar adalah orang yang pertama masuk ke dalam Ka'bah untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan dicontohi. Dia melihat Bilal di belakang pintu sambil berdiri. Maka Ibnu Umar bertanya kepada Bilal, di mana Rasulullah SAW salat tadi? Maka Bilal memberi isyarat ke tempat yang digunakan oleh Nabi SAW untuk salat. Abdullah berkata, aku lupa untuk bertanya kepadanya berapa rakaat beliau salat. Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan di sana. Waktu mendengarkan azan ini teman-teman sekalian, dikatakan oleh penulis, kata-katanya cukup bagus makanya saya bacain. Dan Bilal mengumandangkan azan, sungguh sebuah saat, tempat dan kejadian yang sangat indah. Kehidupan di Mekah berhenti dan ribuan jiwa muslim terdiam, seolah-olah mereka terbawa dengan satu nyawa yang mengulang-ulang kalimat azan di belakang Bilal dengan khusyuk dan khidmah. Orang-orang musyrikin di rumah-rumah mereka hampir tidak percaya, inikah Muhammad? Dan orang-orang miskin yang mengikutinya di mana kemarin mereka terusir dari negeri ini? Apakah ini benar-benar Muhammad yang diikuti oleh 10.000 orang-orang mukmin yang menembus Mekah? Apakah ini benar-benar Muhammad yang telah kita usir, kita perangi dan kita bunuh keluarga yang paling dia cintai dan kerabat dekatnya? Apakah ini benar-benar Muhammad yang berbicara kepada kami beberapa saat yang lalu sementara leher-leher kami di antara kedua pedangnya, lalu dia berkata, pergilah, kalian telah bebas. Jadi orang-orang Quraisy diam semuanya melihat ini penaklukan yang luar biasa, dan semua mayoritasnya masuk Islam pada saat itu, kecuali 1-2 orang yang sempat melarikan diri dari Mekah. Ada 3 orang yang sempat mengucapkan kalimat diukir atau ditulis ya, oleh ulama-ulama sejarah. 3 orang itu adalah Abu Sufyan bin Harb, pada saat itu sudah masuk Islam. Kemudian Attab bin Usaid belum masuk Islam, dan Al-Harith bin Hisham belum masuk Islam. 2 orang terakhir ini, Attab ibn Usaid mengatakan waktu dia lihat Bilal lagi azan di Ka'bah. Dulu para budak di Mekah nyentuh Ka'bah aja nggak mungkin, nggak mungkin. Ini Bilal disuruh naik ke atas Ka'bah. Satu kejadian yang luar biasa bagi mereka. Kata Attab bin Usaid, sungguh Allah telah memuliakan Usaid ayahku dengan tidak mendengarkan ini. Maksudnya tidak dengar ucapannya Bilal. Kalau Usaid ayahku mendengar, maka dia
maka dia mendengar apa yang telah membuatnya murka, pasti akan marah dan akan mengamuk karena melihat Bilal melakukan itu. Al-Harith bin Hisham berkata, demi Allah, kalau aku mengetahui bahwa dia memang berhak, niscaya aku mengikutinya. Maksudnya Muhammad walaupun hebat begini, tetap aku tidak mau jadi pengikutnya. Abu Sufyan berkata di sebelah mereka berdua, sudah masuk Islam, aku tidak berani berkata apa-apa. Karena kalau aku berkata apapun, batu ini, dipegang batu di sebelahnya dia, pasti menginformasikan kepada Muhammad apa yang saya ucapkan. Maka Nabi SAW tiba-tiba datang kepada mereka, lalu berkata, aku mengetahui apa yang kalian katakan. Lalu Nabi SAW mengulangi perkataan mereka masing-masing per letter-letnya. Kau tadi Attab berkata begini, kau tadi Harith berkata begini, Abu Sufyan berkata begini, diucapkan semuanya. Maka tiba-tiba saja Al-Harith dan Attab mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengatakan, demi Allah, tidak seorang pun bersama kami yang mengetahui hal itu sehingga kami bisa berkata dia mengatakannya padamu. Artinya di sini kejadian mulia, mujizat Nabi SAW, dan itu juga ada hubungannya dengan azannya Bilal tadi. Teman-teman sekalian, penutupan dalam bahasan masalah Bilal dalam buku ini, tentu kita belum masuk ke poin yang ingin saya sampaikan, masalah manaqib, keutamaan Bilal, dan juga masalah pelajaran yang kita bisa ambil. Bilal radhiyallahu anhu terus menerus mengikuti peperangan bersama Nabi SAW sampai beliau meninggal. Peperangan Abu Bakar sampai Abu Bakar meninggal, peperangan Umar, ya, dan di zaman Umar inilah beliau meninggal. Kurang lebih di tahun 18 Hijriah. Umar bin Khattab berkuasa antara 13 sampai 23 Hijriah. Dan Bilal termasuk orang yang ikut dalam peperangan menembus negeri Persia. Negeri Persia, makanya harta terbanyak yang Bilal ada di negeri Persia pada saat itu yang dibagikan untuk para mujahidin. Pada saat Nabi SAW meninggal, maka Bilal tiba waktu sholat mengumandangkan azan. Dan Bilal pada saat itu terus mengumandangkan dengan suara yang lantang sampai mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tiba-tiba dia menangis dengan sangat keras dan akhirnya menahan suara dari kerongkongannya, dan karena terseduhnya maka seluruh muslimin ikut menangis pada saat itu. Dan Bilal mengumandangkan azan hanya sampai 3 hari saja, dan setiap kali sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maka dia menangis dan membuat orang-orang semuanya pada menangis. Pada saat itu Bilal memohon kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ajmain untuk membebaskannya dari tugas menjadi muadzin karena dia tidak sanggup lagi memikulnya. Maka Abu Bakar mengizinkan pada saat itu, baiklah, tidak usah azan dulu sampai jiwamu tenang. Lalu Bilal tidak ingin setelah 3 hari nanti disuruh azan lagi, dia tidak mampu mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia sangat yakin Rasulullah SAW memang Nabi. Maka dia pun meminta kepada Abu Bakar untuk diizinkan berjihad ke negeri Syam. Ikut menembus negeri Syam, maksudnya menembus negeri Palestina. Tujuannya waktu itu Abu Bakar sempat bentuk pasukan untuk menyerang negeri Syam. Abu Bakar tidak mau izinkan karena dianggap Bilal sahabat Nabi yang mulia, termasuk seniornya sahabat muhajirin, orang yang hadir semua peperangan Nabi SAW, inginnya di Madinah membantu Abu Bakar. Tapi Bilal mengucapkan kalimat yang akhirnya membuat Abu Bakar tidak bisa bicara. Kata Bilal, jika engkau dulu membeliku untuk dirimu sendiri, maka tahanlah aku. Kalau kau masih menganggap aku budakmu, silahkan. Tapi kalau engkau membeliku karena Allah, maka biarkan aku pergi dan beramal untuk Allah. Riwayat lain Bilal mengatakan, maka biarkan aku berkarya demi Allah. Maka Abu Bakar pun akhirnya mengizinkannya. Ibnu Katsir berkata rahimahullah, setelah Nabi SAW wafat, Bilal termasuk orang-orang yang berangkat ke Syam untuk berjihad. Ada yang berkata bahwa Bilal tetap menjadi muadzin Abu Bakar sepanjang masa khilafahnya. Tapi pendapat pertama lebih masyhur dan lebih sahih, sebagaimana disebutkan dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Di bumi Syam, Bilal terus hidup sebagai ahli ibadah dan ahli zuhud, tidak pernah meninggalkan jihad. Kemudian beliau juga terakhir sekali azan adalah pada saat Umar bin Khattab menembus Baitul Maqdis di tahun 15 Hijriah. Bilal meninggal di tahun 18 Hijriah. Maka waktu tembus, Umar bin Khattab menyuruh Bilal untuk azan. Azanlah wahai Bilal, sekali ini saja. Bilal mengatakan saya tidak mampu. Kata Umar, sekali ini saja di Baitul Maqdis, pembebasan. Azanlah supaya muslimin mengenang atau mendengar suaramu lagi. Di pasukan pada saat itu banyak sekali muslimin dari sahabat. Maka akhirnya Bilal pun naik di atas menara
di atas bangunan kubahnya Masjid Aqsa, kemudian dia azan. Pada saat tiba kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal menangis lagi. Kemudian pada saat dia menangis membuat orang semua menangis karena mengenang suaranya Bilal. Dan sampai beberapa saat dia tidak mampu melanjutkan azannya, sampai akhirnya dia berusaha dan selesailah azan, dan itu azan terakhirnya Bilal. Setelah itu dia tidak mau lagi azan. Dan terus saja 3 tahun ke depan sampai tahun 18 Hijriah dia berperang, dan akhirnya dia mati, tapi bukan mati terbunuh di medan perang. Pada saat lagi istirahat di rumahnya, peperangan sudah reda, dia meninggal di sebuah tempat namanya Bab Sagir. Itu di tahun 18 Hijriah di Damaskus, Dan pada saat dia mau meninggal, diriwayatkan disebutkan dalam kitab Syiar Alam Nubala di jilid 1 oleh Imam Adz-Dzahabi di halaman 359, Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah, ulama tabi'in berkata, ketika ajal datang kepada Bilal, dia berkata, esok hari kami akan bertemu orang-orang terkasih Muhammad dan kawan-kawannya. Lalu istrinya berkata, betapa sedihnya. Kata Bilal, betapa bahagianya. Ini yang aku tunggu sebenarnya. Dan ini teman-teman kebiasaan para sahabat dulu. Kalau ada yang mau meninggal, mereka tidak pernah sedih. Bahkan teman-temannya datang mengatakan apa? Berita gembira, kamu mendahului kami menemui Nabi SAW. Kamu mendahului kami melihat surga yang Allah janjikan. Kamu mendahului kami untuk membenarkan janji-janji Allah dan melihat amal-amal solehmu. Sehingga orang yang mati termotivasi untuk menerima kematian. Bukan malah sebaliknya. Orang-orang pada sedih, orang-orang pada nangis. Para sahabat berbeda teman-teman. Lihat bagaimana Bilal pada saat itu sangat merindukan kematian. Dalam riwayat dan ditanya, hai Bilal, bagaimana pendapatmu tentang kematian? Maka kata Bilal, marhaban bil maut, selamat datang kematian. Karena justru dia sudah merasa siap untuk melakukannya. Dan orang mukmin memang harus mati. Karena mati sebuah pintu untuk mendapatkan janji Allah yang selama ini kita dambakan dan kita pelajari. Maka harus melalui mati, dan mati bukan hal terakhir bagi seorang mukmin, tapi adalah awal dari kehidupan abadinya. Meninggallah Bilal radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang sudah kita kisahkan kisah-kisahnya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita disatukan bersama mereka di surga Firdausnya tanpa hisab. Karena kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabbah, seseorang akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Sebagaimana seseorang sahabat Badui datang mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya amal yang banyak, tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka tentu saja dengan mencintai para sahabat, kita bukan mustahil digabungkan oleh Allah bersama mereka. Kita masuk teman-teman sekalian ke manaqibnya atau keutamaan Bilal, poin-poinnya. Yang pertama adalah orang yang pertama termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Orang-orang yang awal masuk Islam. Yang kedua, dia termasuk orang yang sabar di jalan Allah dalam penyiksaan. Berbeda dengan sebagian sahabat yang justru menyembunyikan itu. Dan dia menikmati siksaan itu. Dia termasuk orang menikmati. Jadi seseorang teman-teman kalau menikmati satu perbuatan yang memang Allah ridhoi, maka Allah akan meringankan baginya. Semua orang yang disiksa ini kalau kita bayangkan, mungkin kita tidak bisa, kita akan mengatakan kita tidak bisa melaluinya. Tapi pada saat orang itu sudah melalui siksaan tersebut, maka dan dia sabar karena Allah, Allah akan berikan kepada dia ketenangan. Yang ketiga, turunnya firman Allah kepada beliau, surah Al-An'am, tadi surah nomor 6 ayat 52 sampai 53, sudah kita bacakan surahnya. Yang keempat, murkahnya Allah dengan murkahnya Bilal, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan juga riwayatnya, dan ini kedudukan yang sangat tinggi. Yang kelima, rindunya surga kepada Bilal, dan juga sudah kita jelaskan poinnya tadi. Yang keenam, terdapatnya jaminan surga, tadi rindu surga berbeda fadilahnya dengan dapat jaminan surga dari Nabi SAW kepada Bilal. Terbukti suara sendalnya sudah didengarkan oleh Nabi SAW sementara dia masih di dunia. Yang ketujuh, dia menjadi muadzin Nabi SAW untuk mengumandangkan azan, yang berarti dia akan panen pahala semua orang yang sholat dari kalangan sahabat pada saat itu. Yang kedelapan, dia berhasil membunuh Umayyah bin Khalaf di perang Badr, dan kata Nabi SAW, orang muslim atau orang mukmin yang membunuh seorang kafir di medan perang, kafir harbi. Jangan salah faham ini. Orang kafir yang di kancah peperangan keluar memerangi Islam, berhadapan sama kaum muslimin. Kalau enggak dibunuh dia akan membunuh. Maka ini tidak akan bersatu di neraka. Maksudnya si muslimnya dijamin masuk
masuk ke dalam surga. Dan Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf. Yang kesembilan, bagaimana Allah sebarkan namanya menjadi harum. Yang tadinya dia seorang budak di Mekah, terhina, tidak punya kedudukan, tapi setelah masuk Islam, tidak ada satu orang muslim pun di muka bumi ini yang hampir tidak mengenal namanya Bilal. Yang ke-10 yang terakhir adalah bagaimana dia menghadiri semua peperangan Nabi SAW, dan ini sebuah fadilah tersendiri. Kemudian juga dia menghadiri semua peperangan Abu Bakar dan juga sebagian besar peperangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Sekarang kita masuk teman-teman, sebagai penutup adalah pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama teman-teman sekalian, fadilah Islam, keutamaan Islam di dalam keadilannya, dan itu tercerminkan dengan tidak adanya rasisme. Enggak ada rasisme. Enggak ada lagi di sini bahasa saya Arab, saya Indonesia, saya Melayu, saya orang bule dan seterusnya. Enggak ada lagi batas negara, enggak ada batas suku, tidak ada lagi batas apapun. Semua muslim menjadikan tradisinya, kebiasaannya Islam. Enggak ada lagi tradisi yang diislamkan. Maka semua punya standarisasi. Mau kulit hitam di Afrika, mau orang bule di Eropa, mau orang Arab Jazirah Arab, mau orang Melayu di Asia Tenggara, semuanya sama. Haram babi, haram di semuanya. Perintah sholat 5 waktu wajib, wajib bagi semua. Muslim tutup aurat, semuanya harus tutup aurat. Tidak ada lagi pemisah di antara mereka. Dan ini sebuah hal yang luar biasa. Dan Allah melarang kita untuk melihat fisik atau menilai orang dari fisiknya. Dalilnya surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya semua orang beriman yang sudah syahadat, mau hitam, mau putih, mau gagah, mau cantik, mau jelek, mau sakit, mau sehat, ya, semuanya, mau kaya, mau miskin, saudara. Maka perbaikilah persaudaraan kalian. Kata ulama tafsir, saling membantulah, saling mendukunglah, saling menasehatilah, dan bertakwalah kepada Allah, patuhlah pada hukum-hukumnya agar kalian dirahmati. Dalam ayat yang lain Al-Hujurat juga 49 ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Maksudnya adalah mengenal kebesaran Allah di situ. Allah bisa ciptakan kulit hitam, kulit putih, kulit coklat atau sawo matang, atau mungkin warna rambut yang berbeda, warna rambut atau kondisi rambut atau kondisi poster tubuh dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan untuk kalian saling mengenal bahwa Tuhan kalian mampu mengerjakan apa saja. Dan yang paling mulia di sisi Tuhan Allah adalah yang paling takwa atau patuh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha memberitahu berita atau akan memberitahukan segala sesuatunya.